Kitab Al-Manhajus Shawi karya Ba'alwi, dan kutipan palsu. Pelajaran untuk Gus Adjir Ubaidillah, santrinya Habib Taufik. Gus Adjir Ubaidillah, seorang pribumi yang pernah mondok di pesantren Taufik Assegaf, seorang Ba'alwi di Pasuruan, sering membuat konten di YouTube tentang pembelaannya terhadap nasab gurunya, Taufik Assegaf. Tetapi saya belum pernah menanggapinya, karena isi pembelaannya tidak menyertakan dalil-dalil ilmiah yang pantas ditanggapi. Tetapi hari ini ia membuat konten yang menurut saya harus ditanggapi, karena dapat menyesatkan orang awam. Ia membuat sebuah konten tentang kitab Al-Manhajus Shawi, karya Syekh Zain bin Sumed, seorang Ba'alwi yang kemungkinan besar Syekh Zain bin Sumed itu masih hidup sampai sekarang. Dalam konten itu ia menjelaskan bahwa narasi yang terdapat dalam kitab Al-Manhajus Shawi, tentang bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama, bukanlah perkataan Syekh Zain bin Sumed, tetapi kutipan dari Syekh Abdullah Basaudan dan Imam Al-Sindi, yang keduanya bukan berasal dari keluarga Ba'alwi. Jadi, Syekh Zain bin Sumed Ba'alwi pengarang kitab Al-Manhajus Shawi itu hanya mengutip pendapat ulama, bukan ia yang mengatakannya. Dengan narasi itu Gus Adjir ingin mengatakan, bahwa, ajaran bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama bukanlah ajaran klan Ba'alwi, tetapi pendapat ulama yang dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun pendapat itu berbeda dengan mayoritas ulama, tetapi pendapat itu bisa diterima, karena yang mengatakannya tidak punya kepentingan, pendapat itu bisa dikatakan masuk dalam kategori ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama, bukan masuk dalam kategori ajaran sesat Ba'alwi yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Saya akan buktikan, bahwa, ajaran bahwa nasab lebih mulia dari ilmu itu adalah ajaran yang hanya dimiliki klan Ba'alwi yang tidak dimiliki oleh ulama Islam. Saya juga akan buktikan bahwa kutipan yang terdapat dalam kitab Al-Manhajus Shawi itu tidak pernah dikatakan oleh ulama yang dimaksud. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin memberikan pelajaran berharga untuk Gus Adjir, bagaimana cara seorang ilmuwan membaca sebuah buku atau kitab. Gus Adjir mesantren di pesantren Ba'alwi, kemungkinan besar ia tidak diajarkan tentang metodologi menguji kesahihan sebuah qodiyah yang berada dalam sebuah kitab. Gus Adjir harus memahami, bahwa tidak semua buku atau kitab yang ditulis oleh ulama itu memuat hal-hal yang pasti benar, bisa saja di dalamnya ada kepentingan pribadinya atau kelompoknya yang ia sisipkan dalam tulisannya. Apabila narasi dalam kitab itu memuat sebuah kutipan, maka yang pertama harus dilakukan adalah menguji kesahihan kutipan itu. Benarkah ulama yang dimaksud mengatakan itu dalam kitabnya? Atau namanya hanya dicatut, padahal ia tidak pernah mengatakannya. Dalam membuat narasi bahwa nasab lebih unggul daripada ilmu, untuk menguatkan pendapatnya, Syekh Zain bin Sumed menyebut beberapa nama ulama, lihat kitab Al-Manhajus Shawi halaman 383. Nama-nama ulama besar yang disebut namanya, tidak terbatas kepada Syekh Abdullah Basaudan dan Imam Al-Sindi Al-Madani, tetapi ada 5 nama yang ia kutip, yaitu, Syekh Abdullah Basaudan, wafat 1266 Hijriah, Syekh Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, Syekh Abil Hasan Al-Sindi Al-Madani, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari 5 nama itu, ada satu nama Ba'alwi yang dikutip, yaitu, Syekh Abdurrahman Al-Idrus. Nama Ba'alwi ini kita abaikan, karena jelas, Ba'alwi memang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan ulama Islam tentang bahwa nasab lebih mulia dari ilmu, bahkan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Maka yang tersisa tinggal 4 nama, Syekh Abdullah Basaudan, Syekh Abil Hasan Al-Sindi Al-Madani, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari 4 nama ini ada satu lagi yang mesti dieliminasi, yaitu, Syekh Abdullah Basaudan. Kenapa ia mesti dieliminasi? Jawabannya, karena walaupun ia bukan Ba'alwi tetapi ia adalah murid dari klan Ba'alwi, tentunya sedikit banyak seorang murid akan dipengaruhi oleh pemikiran gurunya. Apakah saya memiliki bukti bahwa Abdullah Basaudan ini adalah murid dari klan Ba'alwi? Tentu, kitab karya Basaudan yang disebut oleh Syekh Zain bin Sumed itu, yaitu Faidul Asrar, sebenarnya adalah kitab yang berisi tentang biografi guru Basaudan yang seorang Ba'alwi yang bernama Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Judul asli kitab itu adalah, Faidul Asrar, Syarah Silsilah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Dari sana jelas, bahwa, pendapat Basaudan, bahwa nasab lebih mulia dari ilmu itu, ia dapatkan dari gurunya yang seorang Ba'alwi.
Jika ada pertanyaan dari mana saya bisa berkeyakinan bahwa pendapat Basaudan itu ia dapatkan dari gurunya yang seorang Baalwi. Jawabannya, karena pendapat bahwa nasab lebih mulia dari ilmu itu tidak keluar kecuali dari klan Baalwi. Ulama lainnya tidak ada yang berpendapat seperti itu. Ketika Basaudan telah terbukti merupakan murid seorang Baalwi, dan pendapatnya merupakan pendapat Baalwi, maka tidak perlu kita menguji kesahihan pengutipannya lagi. Karena jikapun benar narasi bahwa nasab lebih mulia dari ilmu itu ada dalam kitab Basaudan, maka yang demikian itu bukanlah sesuatu yang aneh, karena ia seorang murid klan Baalwi yang terpengaruh oleh pendapat yang menyimpang dari gurunya. Sekarang nama yang tersisa dari ulama-ulama yang dikutip oleh Zain bin Sumet Baalwi tinggal 3 nama lagi, yaitu Imam Abil Hasan al-Sindi al-Madani, Imam al-Ghazali, dan Ibnu Hajar. Sekarang mari kita uji apakah 3 orang ini benar-benar mengatakan bahwa nasab lebih mulia dari ilmu. Pertama, mari kita uji kutipan Syekh Zain bin Sumet tentang Imam al-Sindi al-Madani. Syekh Zain bin Sumet, dalam kitabnya, Al-Manhajus Sawi, mengatakan, telah menyebutkan Sayyidina Wajihuddin Abdul Rahman bin Mustafa al-Alidrus, dalam penjelasannya tentang penghulu kita, kepala para penyingkap tabir, Abdullah Bahusain As-Segaf, semoga Allah meridhoinya, bahwa beliau berkata, beberapa orang terpercaya bercerita kepadaku tentang Al-Alamah, syekhnya para syekh, Abu Al-Hasan Al-Sindi Al-Madani, semoga Allah meridhoinya, ia adalah penjelas kitab-kitab sunnah dalam ilmu hadis dan lainnya, bahwa beliau ditanya dalam pengajiannya, siapa yang lebih utama, syarif, atau ulama. Beliau kemudian terhanyut dan menundukkan kepalanya ke tanah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, yang lebih mulia adalah seorang syarif yang bodoh. Atau beliau berkata, satu syarif lebih baik dari 70 ulama. Selesai. Al-Manhajus Sawi halaman 383. Dari kutipan kitab Al-Manhajus Sawi karya Baalwi itu, ada beberapa yang perlu saya jelaskan kepada Gus Ajir. Pertama, ada seorang Baalwi bernama Syekh Abdurrahman bin Mustafa Alidrus dalam kitabnya, Biografi Bahusain As-Segaf, mengklaim, bahwa Imam Al-Sindi mengatakan, bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Gus Ajir perlu memahami kutipan semacam itu belum tentu benar. Belum tentu Imam Al-Sindi mengatakan yang demikian itu. Bisa jadi itu sebuah kedustaan belaka, ia hanya kalimat yang diklaim sebagai pendapat dari Imam Al-Sindi, padahal ia tidak pernah mengatakannya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah Imam Al-Sindi mengatakan itu atau tidak? Jawabannya adalah dengan memverifikasi. Pertama, kita lihat apakah antara perawi Abdurrahman Alidrus dan Imam Al-Sindi itu satu masa dan dapat dimungkinkan keduanya pernah bertemu atau tidak. Jika telah diketahui keduanya satu masa dan mungkin pernah bertemu, kita lihat apakah riwayat pernyataan yang seperti itu ada saksi dari perawi lain atau tidak. Abdurrahman Alidrus mengklaim, bahwa Imam Al-Sindi mengatakan pernyataan, bahwa seorang syarif yang bodoh itu lebih utama dari 70 ulama, ketika ia berada dalam sebuah pengajian. Artinya, ia mengatakannya di Mahalu Tawatur, tempat yang banyak orang menghadiri. Maka seharusnya kalimat itu juga didengar oleh orang lain, bukan hanya oleh Alidrus. Pertanyaannya, adakah selain Alidrus dari murid-murid Al-Sindi meriwayatkan hal yang sama seperti Alidrus? Jika tidak ada, maka riwayat itu jelas riwayat palsu, karena dalam keadaan Mahalu Tawatur, suatu peristiwa seharusnya diriwayatkan oleh banyak orang. Berbeda dengan jika Alidrus mengklaim bahwa Imam Al-Sindi mengatakannya hanya kepada dirinya di suatu tempat yang sepi, maka hadis itu adalah hadis ahad yang kesahihannya hanya dilihat dari keterpercayaan perawi itu sendiri. Jika Alidrus, umpamanya, mengatakan bahwa Al-Sindi mengatakan itu hanya dihadiri olehnya, tidak ada yang lain selainnya, maka kita uji kesahihan riwayat itu dengan apakah dalam kitab-kitab karya Al-Sindi ada pernyataan yang sama, bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Gus Ajir harus dapat membawa sebuah kutipan dari kitab Al-Sindi, bahwa ia mengatakan pernyataan yang sama dengan klaim dari Alidrus tersebut. Jika ditemukan, maka kutipan itu akan menjadi syahid, saksi kesahihan riwayat Alidrus. Jika tidak, maka jelas, riwayat Alidrus itu adalah riwayat palsu. Dikatakan palsu, karena riwayat dari klan Baalwi tentang nasab dan sejarah, sudah terbukti tidak dapat dipercaya. Terlalu banyak bukti bahwa klan Baalwi sejak Ali Al-Sakran di abad ke-9 Hijriah melakukan berbagai manipulasi data, untuk mensahihkan nasabnya yang tidak mempunyai basis referensi. Jadi,
Pernyataan bahwa seorang syarif yang bodoh lebih utama dari 70 kiai yang dikutip oleh Zain bin Sumet tidak terbukti sebagai pernyataan dari Al-Sindi. Ia hanya bisa disandarkan kepada Zain bin Sumet, karena ialah yang mengutip, atau kepada Abdurrahman al-Idrus, karena ialah yang menjadi perawi. Dan keduanya adalah Ba'alwi. Jadi, ajaran tentang bahwa nasab lebih mulia dari ilmu itu hanyalah ajaran klan Ba'alwi yang menyelisihi pendapat para ulama kaum muslimin. Tidak bisa masuk ke dalam derajat perbedaan pendapat para ulama yang dapat ditoleransi. Setelah tidak terbukti bahwa Al-Sindi mengatakan pernyataan itu, maka tinggal dua ulama lagi yang dicatut Zain bin Sumet, bahwa mereka mengatakan bahwa nasab lebih mulia dari ilmu, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hajar. Pertama, mari kita kutip ucapan Zain bin Sumet dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi tentang Imam Al-Ghazali. Penghulu kita, Al-Imam Hujah Islam Al-Ghazali rahimahullah, berkata, kehormatan nasab berasal dari tiga aspek. Pertama, berasal dari nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang setara dengannya. Kedua, berasal dari para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Sholawat dan salam semoga Allah senantiasa menyertai mereka. Ketiga, berasal dari orang-orang yang saleh dan bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ayah mereka adalah seorang yang saleh. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Akhir kutipan. Al-Manhajus Sawi halaman 383. Kutipan Zain bin Sumet terhadap ucapan Imam Al-Ghazali ini bermasalah. Ia tidak menyebutkan dalam kitab apa Imam Al-Ghazali menyebutkan pernyataan ini. Padahal, ketika mengutip pendapat Basau dan ia menyebutkan nama kitabnya. Maka, ketika ia tidak menyebutkan dalam kitab apa Imam Al-Ghazali mengatakannya, patut dicurigai bahwa di situ ada hal yang tersembunyi. Bisa jadi Zain bin Sumet tidak merujuk sumbernya yang asli, ia hanya mendapatkannya dari perkataan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika Zain bin Sumet ulama sikah, terpercaya, maka seharusnya ia tidak menyebut nama Imam Al-Ghazali untuk suatu pernyataan yang tidak jelas itu ucapan Imam Al-Ghazali atau bukan. Jika ia tidak menunjukkan dari mana ia mendapat ucapan Imam Al-Ghazali ini, maka patut diduga kuat ia hanya mencatut nama besar Imam Al-Ghazali untuk kepentingannya. Jikapun benar itu ucapan Imam Al-Ghazali, maka pernyataan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa nasab lebih mulia dari ilmu. Pernyataan itu hanya menunjukkan bahwa nasab Nabi Muhammad SAW tidak bisa dibandingkan dengan nasab lainnya dalam keadaan tidak disertai sifat keilmuan. Maksudnya, antara syarif yang bodoh dan bukan syarif yang bodoh, maka syarif yang bodoh lebih utama dari selain syarif yang bodoh. Jika sudah disertai dengan sifat ilmu, maka ilmu mutlak lebih mulia daripada hanya sekedar nasab. Penempatan pernyataan yang katanya pendapat Imam Al-Ghazali oleh Zain bin Sumet dalam judul besar, kompetisi antara keutamaan ilmu dan nasab, adalah bentuk khianat ilmiah dari Zain bin Sumet, untuk menggiring pembaca mengikuti ajaran Ba'alwi, bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu, padahal pernyataan itu bukan tentang itu. Coba Gus Ajir memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dengan benar dan tepat. Jadi, ada dua kesimpulan dari kutipan Zain bin Sumet tentang Imam Al-Ghazali itu. Pertama, kutipan itu tidak dapat dibuktikan bahwa itu ucapan Imam Al-Ghazali. Kedua, kutipan itu adalah suatu tamwih, pengelabuan terhadap pembaca, untuk mengikuti ajaran Ba'alwi yang menyelisihi pendapat ulama kaum muslimin, padahal maksud utamanya bukan seperti itu. Yang terakhir adalah, tentang Imam Ibnu Hajar. Kata Zain bin Sumet, Ibnu Hajar adalah salah satu ulama yang menguatkan keunggulan nasab daripada ilmu. Untuk lebih lengkapnya mari kita lihat kutipan Zain bin Sumet. Saya berkata, di antara orang-orang yang mengeluarkan fatwa mendahulukan kemuliaan nasab di atas kemuliaan ilmu adalah ulama terkemuka, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami rahimahullah. Nas ibaratnya, sebagaimana ditemukan kitab fatawinya, setelah ditanya, apakah seorang syarif yang bodoh atau seorang ulama yang berilmu dan beramal lebih unggul? Dan manakah dari keduanya lebih pantas dihormati jika mereka bersama? Atau jika seseorang ingin mencium tangannya, mana yang harus dicium terlebih dahulu? Beliau menjawab, semoga Allah meridhoinya, masing-masing memiliki keutamaan yang besar. Adapun syarif, itu karena nasab mulia yang tak tertandingi. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, saya tidak akan menyamakan seseorang dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ulama yang berilmu dan beramal, itu karena manfaat yang dibawanya bagi umat Islam dan bimbingan yang diberikannya kepada orang-orang yang telah tersesat.
Mereka adalah penerus para rasul dan pewaris ilmu dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, wajib bagi orang yang telah dituntun ke jalan yang benar, untuk memastikan bahwa baik ulama maupun syarif memiliki hak yang semestinya dihormati dan dimuliakan. Para syarif hendaknya didahulukan jika mereka bersama-sama, berdasarkan hadits, utamakanlah kaum Quraisy, dan karena dalam diri syarif ada silsilah mulia yang dimilikinya. Selesai. Al-Manhajus Sawi halaman 389. Ibarat ini, Gus Ajir, adalah kutipan palsu yang tidak pernah dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fatawinya. Ibnu Hajar mempunyai 2 kitab Fatawi, dan dua-duanya tidak ada ibarat seperti itu. Jika Gus Ajir ingin membela pengkhianatan Zain bin Sumed dalam pengutipan yang tidak referentif seperti itu, silahkan cari ibarat Imam Ibnu Hajar dalam seluruh kitabnya. Anda tidak akan menemukannya. Bahkan sebaliknya, yang akan Anda temukan adalah bahwa Ibnu Hajar lebih mengunggulkan ilmu daripada nasab, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubronya. Dalam kitab tersebut, Ibnu Hajar menyatakan, ulama lebih mulia dari seorang syarif yang bodoh. Apabila ada seorang kiai mempunyai anak perempuan yang pintar lalu dilamar oleh seorang syarif yang bodoh untuk anaknya yang bodoh pula, maka anak kiai itu lebih tinggi derajatnya dari syarif yang bodoh tersebut. Anak perempuan kiai ini berhak menolak lamaran syarif yang bodoh itu karena tidak selevel. Lihat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, Fatawa Al-Fiqhiyah Kubro Juz 4 halaman 101. Gus Ajir, apa yang saya bahas di atas adalah untuk seorang syarif yang nasabnya sahih seperti keluarga Ashraf Makkah, keluarga Raja Yordan, keluarga kerajaan Zaidiyah di Yaman. Bahwa seorang syarif bodoh yang nasabnya sahih seperti mereka itu pun, tidak lebih mulia dari seorang alim dari Jawa, jika nasabnya terbukti palsu semacam gurumu, Taufik Assegaf, maka itu tidak masuk pembahasan di atas. Mempercayai Taufik Assegaf sebagai cucu Nabi Muhammad SAW untuk diri sendiri saja hukumnya berdosa, apalagi mengajak orang lain untuk mempercayainya. Itu adalah suatu tindakan yang memerlukan taubat nasuha, karena telah menyakiti ahli bait Nabi Muhammad SAW. Hal demikian itu karena ia telah memasukkan orang yang tidak bernasab mulia seperti Taufik Assegaf dan klan Balwi lainnya ke dalam nasab mulia Siti Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Siapa yang telah menyakiti Siti Fatimah radhiyallahu anha maka ia telah menyakiti Rasulullah. Demikian yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Adapun nash hadisnya adalah seperti berikut ini. Fatimah adalah bagian dari diriku, menggoncangkan aku apa saja yang menggoncangkan dia, dan menyakitiku apa saja yang menyakitinya. Hadits riwayat Bukhari. Siapa yang menyakiti Rasulullah maka ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW mereka mendapatkan siksa yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 61. Tidak ada lagi jalan yang selamat untuk ditempuh bagi mereka yang telah terlanjur di masa lalu meyakini Ba'alwi sebagai cucu Nabi, kecuali hanya bertaubat, agar kelak di akhirat ia dapat memandang senyum Siti Fatimah sang putri dan pujaan hati Nabi. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad dan ahli baitnya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir masa nanti. Amin. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.